Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Terima kasih sudah hadir kembali bersama channel Inspirasi Bu Nurul. Ada sebuah kisah dari salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW, yaitu sahabat Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab ini adalah termasuk di dalam Khulafaur Rasyidin. Beliau adalah khalifah yang kedua. Beliau terkenal begitu gagah, berani, dengan tampilan yang garang. Nah, tetapi ketika pada suatu saat Sayyidina Umar sedang berjalan di kota Madinah, nah dia menemukan ada seorang anak kecil yang sedang bermain-main dengan seekor burung. Lebih tepatnya ada burung kecil, yaitu burung pipit yang sedang dipermainkan, dibuat main-main oleh si anak kecil tadi. Nah, melihat keadaan ini, Sayyidina Umar bin Khattab hatinya merasa iba, merasa kasihan terhadap si burung yang dibikin main-main oleh si anak kecil tadi. Ternyata di balik keangkeran, di balik kegagahannya, keberanian, tersimpan hati yang sangat lembut. Nah, Sayyidina Umar bin Khattab merasa kasihan. Kemudian dia mendatangi si anak kecil tadi, ingin membeli si burung pipit. Setelah si burung pipit tadi dibeli oleh Sayyidina Umar bin Khattab, kemudian burung tadi dilepaskanlah untuk menghirup udara bebas, terbang ke angkasa. Dia terlepas dari penderitaan ketika dimain-mainkan oleh si anak kecil tadi. Nah, dari kisah ini kita nanti akan banyak belajar tentang sebuah kasih sayang. Karena kasih sayang itu bukan hanya kepada sesama manusia, tetapi kasih sayang juga kepada seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Beberapa tahun kemudian ketika Sayyidina Umar bin Khattab wafat, nah ada beberapa sahabat juga ulama yang terkenal pada saat itu, nah mimpi bertemu dengan Sayyidina Umar bin Khattab. Nah, pada waktu itu di dalam mimpi terlihat Sayyidina Umar bin Khattab begitu bahagia, seperti senang sekali. Nah, sehingga ini membuat penasaran. Akhirnya ditanyakanlah kepada Sayyidina Umar bin Khattab, "Ma fa'alallahu bik?" Apa yang sudah diperbuat Allah terhadap engkau, wahai sahabatku Sayyidina Umar? Nah, akhirnya Sayyidina Umar menjawab, "Allahu ghafaroli." Allah sudah mengampuniku, Allah sudah memaafkan segala kesalahan-kesalahanku. Masya Allah, subhanallah. Ditanyakan kembali, bi ayyi syai'in, dengan sebab apa Allah sudah mengampuni engkau, wahai sahabat Umar? Nah, apakah dengan sebab bijudika, dengan sebab kedermawananmu, au biadlika, atau dengan sebab keadilanmu, au bizuhdika, au dengan sebab kezuhudanmu? Sayyidina Umar memang terkenal orang yang sangat zuhud. Dia memiliki dunia, memiliki kekayaan, tetapi dia tidak kemudian menggunakan kekayaan itu, menjadikan kekayaan itu meresap di dalam hatinya. Hidupnya sederhana. Nah, kemudian ketika dilanjutkan pertanyaannya, Sayyidina Umar menjawab, "Setelah kalian menguburkanku, kemudian menutupiku dengan tanah, dan kalian meninggalkanku seorang diri di dalam alam kubur, datanglah dua orang malaikat yang sangat menyeramkan, sangat mengerikan, sehingga pada waktu itu seluruh tubuhku bergetar, persendianku seakan-akan sudah begitu sangat takut terhadap penampilan daripada dua malaikat tadi. Dua malaikat tadi mendudukkanku, kemudian akan menanyaiku dengan sesuatu. Tetapi sebelum malaikat itu bertanya sesuatu kepada aku, kemudian ternyata tiba-tiba ada sebuah suara yang tanpa rupa. Wahai malaikat, jangan engkau takut-takuti hambaku ini. Aku menyayangi hambaku ini, karena hambaku ini
dia pernah menyayangi seekor burung pipit ketika dia berada di dunia. Masya Allah, subhanallah, dengan menyayangi seekor burung pipit terlihat begitu sepele, terlihat itu adalah perbuatan kecil, tetapi ternyata membawa suatu dampak yang luar biasa positif kepada para pelakunya. Nah, Rasulullah pernah bersabda, irhamu man fil ar yarhamkun man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi ini, maka engkau akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit. Banyak cara kita untuk mengekspresikan rasa kasih sayang kita, baik kasih sayang kepada sesama manusia maupun terhadap makhluk Allah yang ada di bumi, dengan hewan-hewan, dengan binatang, maupun dengan tumbuh-tumbuhan yang ada di sekitar kita. Mungkin pernah di dalam satu cerita, sahabat pernah mendengar suatu cerita yang sudah sangat populer. Ada seorang perempuan yang pekerjaannya dalam tanda kutip kupu-kupu malam. Nah, pada suatu hari si kupu-kupu malam ini sedang kehausan ketika berjalan di siang hari di padang tandus yang gersang. Nah, ketika rasa haus sudah mulai terasa sangat mengeringkan tenggorokannya, kemudian dia mencari-cari sumber air. Nah, ketika ditemukan sumber air, kemudian ternyata di sampingnya ada seekor anjing yang sangat kurus. Nah, lidahnya terjulur, dia juga kehausan. Nah, melihat ada anjing yang juga kehausan ini, nah, timbul rasa ibah, rasa kasih sayang dari si wanita tadi. Nah, kemudian dia mengambil air minum tadi, bukan untuk diminum terlebih dahulu untuk dirinya sendiri, tapi diberikan terlebih dahulu kepada si anjing tadi. Dan Allahu Akbar, dengan sebab dia berkasih sayang kepada seekor anjing tadi, Allah membuka hatinya untuk kemudian bertaubat dari segala perbuatan atau pekerjaannya yang sangat hina. Akhirnya dia bertaubat dengan taubatan nasuha dan mengisi sisa-sisa umurnya dengan amal-amal soleh. Dan akhirnya si wanita tadi suatu saat meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Masya Allah, sungguh luar biasa. Kita beribadah kepada Allah hablum minallah, tapi juga jangan lupakan untuk hablum minan nas, juga kepada sesama makhluk di sekitar kita. Nah, kita bisa berkasih sayang terhadap binatang-binatang yang ada di sekitar kita. Mungkin ketika kita di rumah, kita mungkin tidak pelihara kucing, tapi kemudian ada kucing yang datang ke rumah kita. Jangan kemudian kita usir, kemudian kita malah tidak suka. Tapi barangkali di rumah ada makanan, berikanlah makanan kepada si kucing atau kepada apapun binatang-binatang yang memang membutuhkan untuk kita tolong, untuk kita bantu. Nah, itu akan menjadi jalan keridhaan Allah terhadap perbuatan kasih sayang kita kepada makhluk Allah yang ada di bumi. Ingat, irhamu man fil ar yarhamkum man fis sama. Barang siapa yang menyayangi makhluk Allah yang ada di bumi, maka Allah akan memberikan kasih sayangnya. Penduduk langit akan memberikan kasih sayangnya kepadanya. Mudah-mudahan dari kisah ini yang terlihat sangat sederhana memberikan inspirasi bagi kita, mengetuk hati kita untuk senantiasa menumbuhkan rasa kasih sayang kita, menghidupkan rasa kasih sayang di dalam jiwa kita untuk siapapun, untuk sesama manusia, untuk seluruh makhluk hidup, ada hewan, binatang, ataupun dengan tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.